Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu calon penyelia halal 2.11. Mohon izin Pak Yai, saya Ratna Baik, Puspita yang akan memandu jalannya sesi saat ini, yaitu konsep halal haram menurut Al-Quran dan Sunnah dan fatwa-fatwa MUI. Baik, mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Pak Yai untuk menyampaikan materi. Silahkan Pak Yai. baik. Terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh kepengurusan dan eh, MOT pada hari ini Pak Osep dan juga moderator Ibu Ratna, dan yang saya hormati Ibu Bapak peserta latihan penyelia halal. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada sesi pembahasan tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Kita akan sama-sama mendiskusikan tema ini insya Allah hingga pukul 14.15, dan seperti biasa nanti kita akan ada sesi diskusi di akhir sesi, dan untuk di awal sesi ini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya siapkan. Baik, makalah akan saya share, cuman nanti Bu Ratna mohon dibantu share file Ya, kalau saya nggak bisa share. Kadang-kadang ada masalah ini kendala. dari saya. Ya, sebentar saya Baik. coba dulu saya share. Eh, Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, bahwa umat Islam berkewajiban untuk menjalankan ajaran agamanya. Nah, di antara ajaran agama yang harus diperhatikan adalah tentang halal haram. Tentang halal haram, dan kita kaitannya dengan pembahasan hari ini yaitu tentang sertifikasi halal. Dan tentu di Indonesia ini ada satu undang-undang yang menangani terkait dengan isu halal, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, yang kemudian direvisi uh, dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020. Mohon maaf Bu Ratna, ini kelihatannya saya ada masalah untuk Ya, share makalah. ini sudah Ini, tertampil Pak Yai. iya, tapi ini tidak Oh tidak ya, muncul semua ini. oh ya Ini baik. hanya, Sebentar ya iya, Pak Yai. ini ada Oke. masalah. Ya. Baik, Baik, mohon di-share dari Bu Admin. baik, baik. Baik, Bapak Ibu para peserta, dari undang-undang yang tadi saya sebutkan, kemudian lahir ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, yang dalam menjalankan tugasnya bersinergi dengan berbagai lembaga dan instansi terkait, di antaranya dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Komisi Fatwa MUI dan BPOM tadi. Dan tentu harapannya adalah bahwa
dengan adanya undang-undang kemudian program-program yang ada terkait isu halal ini bisa melindungi konsumen muslim di Indonesia. Berbicara tentang halal haram, berbicara tentang sertifikasi halal, perlu juga kita kaitkan dengan maqasidus syariah, tujuan syariat yang para ulama memformulasikan ke dalam 5 hal maqasid atau tujuan. Yang pertama adalah hifdzuddin. Hifdzuddin ini menjaga agama, kemudian hifdzun nafas, kemudian hifdzun nafas melindungi nyawa, yang ketiga hifdzul akal, melindungi akal, yang keempat hifdzul mal, melindungi harta, dan yang kelima hifdzun nasab, melindungi keturunan. Nah, ini 5 hal yang dianggap oleh ulama sebagai maqasid syariah, tujuan syariat. Kaitannya dengan hifdzuddin, melindungi agama, artinya dengan memperhatikan aspek kehalalan dari apa yang kita konsumsi, aspek kesucian dari apa yang kita kenakan, kita berarti melindungi agama yang kita anut, akidah yang kita yakini. Artinya kita menjalankan bagian dari ajaran agama yang kita anut. Nah, itu hifdzuddin. Kemudian hifdzun nafas, melindungi nyawa. Tentu setiap kita ini hanya memiliki satu nyawa, tidak mempunyai serp ya. Dan satu nyawa ini harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai sirna sia-sia. Makanya para ulama kaitannya dengan hifdzun nafas, melindungi nyawa ini, menetapkan hukum haramnya sesuatu yang membahayakan, al-madharat, sesuatu yang membahayakan, yang mengancam nyawa seseorang atau nyawa kita. Di antara contohnya adalah haram mengkonsumsi racun atau sesuatu yang mengancam nyawa kita, membahayakan. Nah, secara fikih hukumnya haram dikonsumsi. Ini kaitannya dengan hifdzun nafas, melindungi nyawa tadi. Kemudian hifdzul akal, melindungi akal. Jadi manusia ini kan diciptakan sebagai makhluk yang paripurna, yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia ini diantaranya adalah karena ada akal, dibekali dengan akal. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini sudah dibekali dengan akal yang tentu dengan akal tadi mampu melakukan inovasi, terobosan, dan suatu yang luar biasa. Nah, karena akal ini menjadi satu titik keistimewaan bagi manusia yang dalam bahasa Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia ini diciptakan dalam bentuk yang paripurna. Maka akal ini harus betul-betul dijaga. Jangan sampai tidak berfungsi. Jangan sampai fungsinya tidak maksimal. Nah, para ulama kaitannya dengan menjaga akal, itu mengharamkan al-muskirat, segala sesuatu yang memabukkan. Itu hukumnya haram dikonsumsi. Baik itu benda cair ataupun benda padat. Sesuatu yang memabukkan, yang merusak fungsi akal, secara fikih hukumnya haram dikonsumsi. Yang cair ya banyak minuman-minuman yang memabukkan dengan berbagai mereknya. Kemudian yang padat, misalkan
ada kecubung, ada opium, ada ganja, ada narkoba jenis yang lainnya. Nah, ini semuanya itu haram dikonsumsi karena kaitannya dengan hifdzul akal, menjaga fungsi akal. Karena semua itu tadi memabukkan, merusak fungsi akal. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jadi harta yang kita miliki ini sesedikit apapun, sebanyak apapun, dalam mentasarufkannya harus berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Jadi kalau kebutuhan, berapapun nominalnya, sebesar apapun, kita perjuangkan dan kita tasarufkan. Tapi kalau keinginan, sesedikit apapun nominalnya, harus kita pertimbangkan terlebih dahulu secara matang. Apakah perlu kita tasarufkan atau tidak kita tasarufkan. Nah, itu kaitannya dengan hifdzul akal, hifdzul mal, menjaga harta. Makanya dalam fikih itu ada istilah adamul israf wa takdir. Dalam mentasarufkan harta itu tidak boros dan tidak pelit, tapi ala manhajil wasat, pada titik moderat. Tadi sesuai kebutuhan, tidak sesuai keinginan. Nah, kaitannya dengan tema kita kali ini, nanti bisa saja orang yang mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal, bahkan sudah berlabel halal, bersertifikat halal, itu hukumnya berubah menjadi haram. Karena ada faktor israf, menghambur-hamburkan harta. Misalkan, ada orang kalau makan siang cukup dengan 1-2 porsi. Sudah cukup. Tapi satu ketika dia makannya 12-13 porsi sekaligus dalam satu waktu. Nah, walaupun makanan yang dia konsumsi halal, bahkan sudah bersertifikat halal, ini bisa berubah menjadi haram. Karena ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta tadi. Nah, itu kaitannya dengan hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian yang kelima dari maqasid syariah, tujuan syariat adalah hifdzun nasab, melindungi keturunan. Nah, melindungi keturunan jadi yang harus memahami konsep halal haram dan harus mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian, kaitannya dengan apa yang kita konsumsi, bukan hanya diri kita saja, akan tetapi juga keluarga kita, keturunan kita, istri atau suami kita, semuanya juga harus memahami dan mengamalkannya. Bahkan kaitannya dengan makanan, minuman, apa yang kita konsumsi, jauh-jauh hari Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan bahwa apa yang kita konsumsi ini bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dan dahaga, akan tetapi akan dari apa yang kita konsumsi itu akan menjadi bagian darah yang mengalir dalam tubuh kita dan itu akan mempengaruhi karakter watak seseorang. Baik buruknya itu bisa dipengaruhi apa yang dia konsumsi. Nah, ini semua tentu tujuannya adalah agar kita betul-betul memperhatikan aspek kehalalan dari apa yang kita konsumsi dan tentu aspek kesucian dari apa yang kita kenakan. Kemudian kaidah maqasid syariah ini artinya para ulama memandang bahwa setiap hukum syar'i, hukum Islam itu mempunyai tujuan. Yang tujuannya itu bisa saja detail ataupun bisa global. Satu contoh misalkan tujuan hukum wajibnya zakat atau zakat fitrah atau zakat secara umum adalah untuk mensucikan jiwa dan harta. Nah, kalau zakat fitrah ini yang kita keluarkan adalah makanan pokok di daerah tersebut. Kalau di Indonesia ya ada nasi apa beras ya. Di daerah timur mungkin ada sagu,
ada jagung. Nah, itu juga makanan pokok. Artinya ada zakat fitrah kaitan dengan makanan pokok, yaitu tujuannya atau makosidnya adalah untuk mensucikan jiwa dan harta. Nah, kemudian ada istilah hierarki kemaslahatan. Hierarki kemaslahatan ini ada doruriyat primer, hajiyat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Yang doruriyat primer, kalau kita kaitkan dengan makanan, minuman, apa yang kita konsumsi sehari-hari, yang doruriyat ini bahkan karbohidrat, bisa berupa nasi, beras, ya bisa jagung, ubi-ubian, gandum, dan yang lainnya. Nah, oleh kebanyakan orang dianggap sebagai unsur daruriyat atau primer ketika makan. Baik itu makan sarapan pagi atau makan siang atau makan malam. Nah, ini yang daruriyat. Kemudian yang hajiat, artinya yang daruriyat ini harus dipenuhi. Harus dipenuhi, kalau tidak terpenuhi bisa berakibat fatal. Kurang lebih seperti itu yang daruriyat. Nah, kemudian yang hajiat ini kalau yang hajiat adalah yang sekunder di bawah level daruriyat. Nah, yang hajiat ini artinya sebaiknya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, memang tidak berakibat fatal sebagaimana daruriyat atau primer, tapi kalau yang hajiat sekunder ini tidak dipenuhi, menjadikan hidup tidak nyaman atau kurang nyaman. Nah, contoh yang hajiat atau sekunder, kalau dalam konteks makanan tadi, lauk pauk. Lauk pauk ada ikan, ada daging, ada tahu tempe, ada sayuran, ada buah-buahan. Nah, itu semua adalah bagian dari hajiat atau sekunder yang sebaiknya kita penuhi karena itu terkait dengan standar gizi, standar kesehatan ya gizi kita, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga dari hierarki kemaslahatan tadi ada tahsiniyat atau tersier. Nah, tersier ini yang pelengkap saja, pelengkap tersier ya artinya kalau tidak dipenuhi ya tidak apa-apa. Nah, tapi kalau dipenuhi ya jadikan lebih sempurna. Kurang lebih seperti itu. Makanya kalau dalam konteks makan minum, konsumsi sehari-hari, yang tahsiniyat atau tersier ini seperti kecap, saus, bawang goreng, kerupuk, sambal, nah itu semua adalah bagian dari tahsiniyat atau tersier. Artinya kalau dipenuhi ya akan menjadikan makan kita lebih lahap, lebih nikmat. Kalau tidak dipenuhi ya tidak apa-apa. Tidak ada efek yang signifikan ketika tidak dipenuhi. Baik para peserta, Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi hierarki kemaslahatan, ada daruriyat primer, hajiat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Kemudian ada konsep maslahat. Konsep maslahat mafsadat ini artinya menjadi pertimbangan para ulama dalam menentukan fatwa, termasuk fatwa produk halal. Jadi ketika melakukan pembahasan, nanti di antara yang menjadi pertimbangan adalah aspek maslahat mafsadat. Maslahat itu manfaat, mafsadat itu bahaya. Nah, ini nanti akan menjadi pertimbangan dan ini menjadi domainnya para ulama. Baik, para peserta yang saya hormati, berikutnya ada al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Saya kira ini sangat familiar, Bapak Ibu sudah sangat memahami. Ada 5 hukum syar'i. Yang pertama hukum wajib, yang kedua hukum sunnah, yang ketiga hukum haram, yang keempat hukum makruh, dan yang kelima hukum mubah. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib ini harus dikerjakan, harus mengerjakan. Kalau tidak dikerjakan,
dengan sadar, kemudian tidak ada udzur syar'i, maka berdosa. Contohnya seperti puasa di bulan suci Ramadan. 1 bulan penuh di waktu tertentu, kita menahan lapar dahaga, tidak makan minum dalam rangka puasa, menjalankan kewajiban puasa Ramadan. Kalau ada orang meninggalkan puasa Ramadan, tidak berpuasa dengan sadar, kemudian tidak ada uzur syar'i, tidak ada hal yang menjadikannya harus meninggalkan puasa karena darurat misalkan, maka orang tadi berdosa, sengaja meninggalkan sebuah kewajiban. Kemudian hukum yang kedua adalah sunnah, anjuran mengerjakan. Anjuran mengerjakan ini beda dengan wajib, ada keharusan. Kalau sunnah hanya anjuran saja. Anjuran mengerjakan. Ini yang sunnah ini artinya kalau ada orang meninggalkan yang sunnah ya tidak berdosa. Tapi ya sebaiknya dikerjakan. Contoh yang sunnah, Bapak Ibu para peserta pelatihan yang saya hormati, dalam contoh puasa tadi, misalkan mengawali buka puasa dengan makanan minuman yang rasanya manis. Nah, itu hukumnya sunnah. Makanya ketika bulan Ramadan tiba, buah kurma ini menjadi trending topik, menjadi sangat ramai dicari oleh orang-orang untuk dijadikan sebagai takjil mengawali buka puasa. Karena memang ya sunnah mengawali buka puasa dengan makanan yang rasanya manis. Ya sebenarnya tidak hanya buah kurma ya, bisa juga misalkan minuman yang manis, kemudian bisa kolak, misalkan ada kolak pisang atau apa yang manis-manis, itu juga termasuk sunnah mengawali buka puasa. Tapi kalau ada orang buka puasa langsung makan gorengan ya tidak berdosa. Karena yang manis-manis tadi hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Baik, kemudian berikutnya adalah haram. Haram ini harus meninggalkan, nah ini kebalikannya wajib. Kalau wajib harus mengerjakan, haram harus meninggalkan. Nah, contohnya haram mengkonsumsi sesuatu yang najis, bangkai najis, haram dikonsumsi. Nah ini haram ini kebalikannya wajibnya. Haram harus meninggalkan, wajib harus mengerjakan. Kemudian berikutnya makruh. Nah, makruh ini kebalikannya sunnah. Artinya hanya sebatas anjuran meninggalkan. Kalau sunnah anjuran mengerjakan, kalau makruh anjuran meninggalkan. Anjuran meninggalkan, ini kalau ada orang sengaja melakukan yang makruh ya tidak berdosa. Para ulama memberikan contoh makruh ini diantaranya adalah mengkonsumsi makanan yang baunya menyengat ketika kita ingin berkumpul dengan orang banyak secara offline ya. Kalau secara online ini beda lagi nih, seperti Zoom. Zoom meeting ini kita berkumpul, bertemu, tapi berjauhan secara fisik. Nah, kalau yang offline itu kan langsung kontak, berhadap-hadapan dalam jarak yang sangat dekat. Nah, itu kita dimakruhkan mengkonsumsi makanan yang baunya menyengat. Mau kondangan, mau datang arisan, nah, kita makruh makan jengkol dulu, makan pete dulu, karena baunya menyengat. Mau sholat Jumatan atau mau sholat berjamaah di masjid, kita makruh makan buah durian dulu. Karena tidak semua yang ada di sekitar kita nanti ketika bertemu orang banyak, itu suka dengan aroma durian atau hobi makan jengkol. Nah, tidak. Akan ada yang
eh, ketika menghirup aroma durian saja itu kepalanya pening atau dia agak mual. Itu ada yang seperti itu. Makanya secara fikih mengkonsumsi makanan atau apa yang baunya menyengat ketika ingin berkumpul dengan orang banyak itu hukumnya makruh. Nah, itu. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa makruh ini hanya anjuran. Kalaupun dikerjakan ya tidak berdosa. Kemudian yang kelima dari hukum syar'i ini adalah mubah. Mubah ini kalau kita ilustrasikan dalam kendaraan, dalam mobil, itu seperti persneling mobil dalam posisi netral. Tidak maju, tidak mundur, tapi netral. Nah, yang mubah ini netral. Artinya apa? Tidak ada keharusan mengerjakan atau meninggalkan, dan tidak ada anjuran mengerjakan atau meninggalkan. Ya, boleh saja. Contohnya makan, minum, ngobrol, jalan-jalan, tidur, istirahat. Semua itu mubah. Mau makan, minum silakan, tidak juga tidak apa-apa. Mau jalan-jalan ngobrol boleh, tidak juga tidak masalah. Nah, itu netral. Nah, itu mubah. Ilustrasinya seperti itu. Tapi yang dari mubah ini para peserta nanti bisa saja berubah. Dari mubah, misalkan berubah menjadi wajib. Dari mubah berubah menjadi haram. Itu bisa. Mubah berubah menjadi wajib. Nah, misalkan ada orang secara medis oleh dokter divonis bahwa dia punya penyakit yang akhirnya tidak boleh dia telat makan, tapi harus tepat makan. Kalau telat nanti akan kambuh dan parah dan bisa mengancam nyawanya. Nah, dalam kondisi seperti ini, makan bagi orang tersebut, makan tepat waktu bagi orang tersebut, hukumnya menjadi wajib. Itu berubah dari mubah, makan yang mubah boleh menjadi wajib. Contoh yang mubah berubah menjadi haram, misalkan makan ini mubah, tapi kalau makannya itu melampaui batas yang semestinya, ada unsur israf menghambur-hamburkan harta, seperti yang tadi saya sampaikan, ya otomatis makannya itu berubah menjadi haram. Nah, ini yang mubah ya, yang asalnya itu netral, dan bisa berubah menjadi kalau apa wajib atau menjadi haram. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu hukum syariah ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berarti halal haram ini bagian dari hukum syar'i, dan tentu ini juga sangat erat terkait dengan maqasidus syariah, tujuan syariat. Pada slide berikutnya kita akan melihat urgensi dari konsep halal haram. Kita akan melihat dari 3 parameter, ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi, kemudian ada makalah atau statement ulama. Jadi kita akan melihat seurgen apa ini halal haram ini. Nanti dalam ayat Al-Quran, dalam hadis dan makalah ulama. Sehingga isu halal ini betul-betul menjadi isu global. Bukan lokal, bukan nasional, bukan regional, tapi global. Di mana seluruh negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim itu hari-hari ini atau dalam waktu-waktu akhir ini gencar melakukan proses sertifikasi halal untuk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang akan diedarkan di tengah masyarakat Muslim. Nah, di antara barometer yang akan kita jadikan perspektif untuk melihat urgensi halal haram adalah ayat Al-Quran. Saya mengutip ada 2 ayat Al-Quran di sini. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini ayat 168 surat Al-Baqarah ini terkait dengan konsep halal. Ini ditegaskan tadi ada istilah halalan thayyiban. Ada perintah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Kemudian ada ayat yang kedua, masih surat Al-Baqarah, ayatnya 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut asma selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ayat yang kedua ini, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, terkait dengan konsep haram. Konsep haram ada beberapa hal yang ditegaskan keharamannya melalui ayat tadi. Di antaranya adalah bangkai. Bangkai binatang, apalagi bangkai orang, haram dikonsumsi. Kemudian adam, darah, juga haram dikonsumsi. Kemudian lahmul khinzir, daging babi, juga haram dikonsumsi. Kemudian wama uhilla bihi li ghairillah. Dan daging binatang yang disembelih tidak sesuai dengan prosedur syar'i. Tidak menyebut asma Allah atau menyebut asma selain Allah. Nah, itu hal-hal yang diharamkan yang ditegaskan melalui ayat 173 Quran Surat Al-Baqarah tadi. Kemudian barometer yang kedua untuk melihat urgensi dari halal haram, saya mengutip beberapa hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada 2 hadis di sini. Di antaranya yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram juga telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, abu-abu, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, yang abu-abu, yang samar, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram. Jadi yang abu-abu, yang samar ini harus ekstra hati-hati menyikapinya. Ini menjadi domainnya para ulama untuk mengkaji lebih dalam lagi. Apakah nanti yang syubhat ini dimasukkan kategori yang haram atau yang halal? Nah, ini perlu dikaji lebih mendalam, lebih detail oleh para ulama. Makanya secara umum orang-orang awam, ya umat ini harus begitu ekstra hati-hati terkait dengan perkara yang samar. Kemudian hadis ini menjadi inspirasi utama adanya program sertifikasi halal, baik di Indonesia
maupun di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam di seluruh dunia. Jadi hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, yang halal jelas, yang haram jelas, itu di antara bentuk nyata kesehariannya itu ya adanya sertifikasi halal. Orang dengan melihat sertifikat halal pada kemasan satu produk, makanan, minuman, atau obat-obatan yang mau dia beli atau konsumsi, itu akan semakin mudah mengidentifikasi bahwa ini halal, itu tidak halal, atau itu masih abu-abu, masih samar. Nah, dengan adanya sertifikat halal tadi. Dan tentu jangankan orang yang paham tentang agama, orang awam yang jauh sekali dari pemahaman agama juga akan sangat terbantu dengan adanya sertifikat halal dalam mengidentifikasi mana produk makanan yang boleh dia konsumsi, mana yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, itu. Jadi dari hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ini yang tadi saya baca, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kemudian hadis yang kedua yang saya kutip di sini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Kullu dhi nabin minas sibai wa kullu dhi mikhlabin minat tayri haramun. Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam, hukumnya haram dikonsumsi. Nah, ini tegas dalam hadis ini ada beberapa hal yang diharamkan untuk dikonsumsi. Dan ini hadis ini terkait dengan konsep haram. Ya, ada konsep halal, halal haram ini yang hadis ini yang kaitan dengan haramnya. Baik Bapak Ibu para peserta, baik yang online ataupun yang offline, yang saya hormati, dua ayat Quran tadi dan dua hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW tadi yang terkait dengan konsep halal haram itu hanya contoh saja. Hanya contoh, ada ayat dan hadis yang terkait dengan konsep halal haram yang menunjukkan betapa urgen, betapa pentingnya isu halal haram ini. Dan dua ayat, dua hadis tadi hanya sekedar contoh. Sebab jika ibu bapak menelaah lebih jauh, mencari ayat Al-Quran atau mencari hadis Nabi SAW yang terkait dengan halal haram, maka saya pastikan akan menemukan lebih banyak lagi ayat Quran dan hadis Nabi yang terkait dengan isu halal haram atau dengan konsep halal haram. Jadi sekali lagi ini hanya sekedar contoh saja. Kemudian barometer yang ketiga adalah maqalah ulama, statement para ulama. Yang dalam hal ini saya mengutip 3 kaidah fikih. Nah, kaidah fikih ini kan maqalah ulama, statement ulama. Yang pertama, kaidah al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu. Wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrimu. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal. Hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Nah, ini hukum asalnya Bapak Ibu peserta yang saya hormati. Jadi kalau satu ketika Bapak Ibu menemukan sesuatu yang bermanfaat, maka hukum asalnya itu halal. Atau menemukan sesuatu yang berbahaya, maka hukum asalnya itu haram. Walaupun nanti dari hukum asal ini bisa berubah ke sebaliknya. Yang haram berubah menjadi halal, yang halal berubah menjadi haram. Itu bisa dalam konteks tertentu, kondisi tertentu, di antaranya adalah ketika dalam keadaan darurat. Kalau darurat ini yang haram sekalipun ya boleh dilakukan atau boleh dikonsumsi. Nah, ada kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.
Nah, ini kaidah fikih yang kedua yang saya kutip dalam makalah ini. Jadi kalau konteksnya adalah darurat, ya sudah semua bisa dikondisikan. Dalam arti yang haram pun bisa menjadi halal. Tapi tentu harus disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh melebihi dari batas yang dibutuhkan dalam konteks darurat tadi. Nah, kalau ada orang lagi makan, kemudian tersedak, tersedak dia tidak bisa, jangankan menelan, bernafas saja tidak bisa. Nah, ini harus segera diselesaikan karena tersedak ini sangat berbahaya. Kalau tidak segera diatasi, ya bisa meninggal dunia karena tidak bisa bernafas. Makanya ketika ada orang tersedak, dia harus segera minum air. Nah, kalau saat kejadian ternyata di sekitarnya tidak ada air yang suci yang boleh dikonsumsi, tapi hanya ada air yang najis yang haram, ya sudah, dia boleh meminum seteguk, 2 teguk untuk menghilangkan tersedaknya. Nah, kalau sudah ya jangan diminum semuanya, tapi hanya uh, untuk menghilangkan tadi yang kondisi tersedak dari minuman yang haram tadi. Karena keadaan darurat. Nah, ini ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kemudian kaidah fikih yang ketiga yang saya cantumkan di sini adalah idza istama'al halal wal haramu ghulibal haram. Jika berkumpul dalam satu waktu perkara yang halal dengan perkara yang haram, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, ini untuk memahami kaidah yang ini perlu kita lihat ilustrasi contohnya. Misalkan ada orang punya potongan daging ayam, ayamnya hasil sembelihan syar'i, halal, suci dan halal, rencananya potongan daging ayam tadi untuk dimasak dan dikonsumsi. Nah, pada saat yang sama dia juga punya potongan daging ayam yang najis karena ayamnya itu bangkai, mati, tidak disembelih secara syar'i. Nah, kemudian potongan daging ayamnya itu tujuannya untuk pakan ternak misalkan, atau untuk uh, pupuk kandang, potongan daging ayam tadi. Nah, tapi sayangnya sebelum diproses, potongan daging ayam yang mati dengan potongan daging ayam yang hasil sembelihan syar'i tadi tercampur. Tercampur dalam satu tempat. Setelah tercampur, tragisnya pemiliknya ini tidak mampu membedakan mana potongan daging ayam yang hasil sembelihan syar'i yang halal, mana potongan daging ayam yang mati, yang najis haram tadi. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka berlakulah kaidah fikih tadi, idza istama'al halal wal haramu ghulibal haram. Jika berkumpul dalam satu waktu perkara yang halal dan perkara yang haram, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Maka potongan-potongan daging ayam tadi yang sudah tercampur antara yang halal dengan haram, semuanya itu dianggap haram. Tidak boleh dikonsumsi. Kenapa? Karena sesuai dengan kaidah ini, idza istamal halal wal haram ulibal haram. Jika berkumpul dalam satu waktu perkara halal dengan perkara haram, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Maka seluruh potongan daging ayamnya dianggap haram dikonsumsi. Karena pemiliknya tadi tidak mampu membedakan mana potongan daging ayam yang halal, mana potongan daging ayam yang haram. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi 3 barometer untuk melihat urgensi isu halal haram. Tadi dari ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi SAW, dan makalah ulama, statement ulama. Berarti halal haram ini bagian dari hukum syar'i, dan ada istilah halalan thayyibah tadi. Ada halalan thayyibah, halal dan baik. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau istilah halal itu kan berarti jenis makanan yang
boleh dikonsumsi dan tidak diharamkan. Kemudian istilah thayyib berarti jenis makanan yang bisa dinikmati, kemudian sesuai dengan standar kesehatan, gizinya, proteinnya, higienisnya, dan lain-lain, kemudian didapatkan dengan cara yang elegan. Jadi kalau mencuri itu kan haram. Haram tidak boleh dikonsumsi. Kalau ini elegan itu artinya apa? Dia tidak mencuri, dia dengan beberapa cara, tapi kemudian kalau elegan ya dengan sempurna. Misalkan, ini contoh makanan yang ketika dikonsumsi itu halal atau thayyibah. Ada kue, ada makanan yang dia dapatkan secara elegan, bikin sendiri atau membeli atau dikasih dari orang lain. Nah, kemudian keadaan makanannya atau kuenya itu masih layak untuk dikonsumsi. Maka ketika dia mengkonsumsi kue tadi yang dia bikin sendiri atau beli atau dikasih dari orang lain, kemudian kondisinya masih sangat layak untuk dikonsumsi, maka itu mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thayyibah, halal dan baik. Nah, nanti bisa saja halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Misalkan kondisi makanannya yang tadi itu sudah tidak layak dikonsumsi, tapi kemudian tetap dimakan. Nah, setelah dimakan nanti ada muncul misalkan perut agak mual atau kepala agak pening dan seterusnya. Nah, itu menjadikan tidak sesuai dengan tujuan yang dimaksud untuk mengkonsumsi. Jadi yang halal thayyib ini yang level utama. Atau misalkan halal thayyib ini contoh yang halal dan thayyibah itu ketika makanannya itu didapat dengan cara elegan, kemudian kondisinya masih bagus, masih layak dimakan. Nah, ini halal dan thayyibah. Atau halal ghairu thayyib misalkan kondisinya masih bagus, layak dikonsumsi, cuman mendapatkannya tidak elegan. Dia minta secara paksa dari temannya, dari keluarganya. Kemudian dikasih dengan setengah hati. Nah, maka ketika dikonsumsi, ya bisa jadi itu hukumnya halal ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik. Nah, sementara target utama kita adalah halalan thayyibah, halal dan baik. Baik, Bapak Ibu para peserta pelatihan yang secara offline ataupun secara online yang saya hormati, berikutnya ada sebab-sebab keharaman sesuatu. Di sini ada 6 hal yang saya kutip terkait dengan sebab keharaman sesuatu. Yang pertama, an-najis awil mutanajis. Yang najis dan yang terkena najis. Jadi kalau yang najis ini udah jelas ya, Bapak Ibu. Darah najis, nanah najis, muntah-muntahan najis, kotoran binatang, kotoran orang najis. Nah ini haram dikonsumsi. Kemudian yang mutanajis ini sesuatu yang suci, kemudian terkena najis. Nah, dalam kondisi terkena najis, belum disucikan, belum dibersihkan dengan air, maka hukumnya haram dikonsumsi. Nah, ini yang mutanajis. Tapi kalau yang mutanajis, yang terkena najis tadi dibilas dengan air, kemudian disucikan kembali dan kembali menjadi suci, maka hukumnya pun kembali menjadi halal dikonsumsi. Orang mau makan buah apel ini kan halal, suci halal. Pas mau dikunyah, apelnya jatuh menimpa kotoran binatang atau sesuatu yang najis. Dalam keadaan buah apel terkena kotoran binatang atau najis, maka haram dikonsumsi. Haram dikonsumsi kalau nanti sudah dibersihkan, disucikan, maka
kembali halal dikonsumsi. Kemudian yang kedua, al-kadar awil khobath, kotor dan jijik, seperti kecoa dan belatung. Nah, ini juga haram dikonsumsi. Yang ketiga, al-doror, membahayakan. Al-doror membahayakan, seperti racun. Ini haram dikonsumsi. Kemudian al-iskar, memabukkan, seperti al-khamr atau narkoba. Ini hukumnya memabukkan dan itu haram dikonsumsi. Baik benda cair ataupun benda padat. Kemudian al-muftarisa, binatang buas, seperti harimau, serigala, burung gagak, burung elang, buaya, itu semua haram dagingnya dikonsumsi. Kalau ada orang menyembelih secara syar'i seekor harimau misalkan, atau seekor buaya misalkan. Nah, ini tetap hukumnya haram dikonsumsi dagingnya. Kenapa? Karena harimau buaya ini termasuk kategori al-muftarisah, binatang buas. Nah, itu kemudian yang keenam, di antara sebab keharaman sesuatu adalah al-barmaiyah. Al-barmaiyah ini adalah binatang amfibi yang hidup di dua alam, baik itu air maupun darat. Nah, ini yang menentukan seekor binatang itu amfibi atau bukan ya pakar binatang, bukan pakar fikih. Kalau pakar fikih hanya menentukan hukum syar'inya saja. Nanti yang menentukan apakah binatang A, binatang B kategorinya eh, binatang amfibi atau bukan ya tentu pakar binatang. Nah, itu terkait dengan sebab keharaman sesuatu. Kemudian suci najis, Bapak Ibu. Nah, ini suci najis ini sangat erat terkait dengan pembahasan kita halal haram. Jadi perlu juga kita singgung di sini bahwa suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas. Tidak terkena najis atau tidak sedang berhadas. Nah, kalau yang hadas itu tidak terkait secara langsung dengan pembahasan kita konsep halal haram, tapi kalau yang najis ini terkait secara langsung. Kalau tadi yang saya sampaikan bahwa najis ini definisi dari suci tadi ya. Kemudian definisi najis adalah sesuatu yang kotor yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Ya, memang yang najis ini haram dikonsumsi. Kalau yang najis contohnya seperti muntah-muntahan, kemudian kotoran binatang, yaitu darah, nanah itu najis. Berikutnya relasi antara suci najis dengan halal haram. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati bahwa macamnya najis dulu ya, sebelum relasi macamnya najis, kita perlu memahami macamnya najis itu ada 3, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Ada najis mukhaffafah ringan, najis mutawasito sedang, dan najis mughalladhah berat. Yang ringan ini contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum genap usia 2 tahun hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Nah, itu hukumnya itu najis mukhaffafah, najis ringan. Cara mensucikan satu objek yang terkena najis mukhaffafah, misalkan lantai rumah kita atau baju pakaian kita, itu dengan menciprati air. Menciprati air tidak perlu menyiramkan air. Jadi kalau yang mukhaffafah yang ringan ini ya
satu objek yang terkena najis mukhaffafah ringan, ya dia cara mensucikannya dengan cukup menciprati air saja. Tapi tentu setelah ainun najasa, bentuk najisnya hilang terlebih dahulu. Misalkan ada air seniknya, ada air kencingnya bayi laki-laki tadi. Nah, itunya dikeringkan dulu, misalkan dengan tisu atau dengan lap atau dengan air. Setelah itu kemudian diciprati air, maka dinyatakan bersih, dinyatakan suci dengan proses pensucian tadi. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis sedang, ini contohnya seperti kotoran binatang, kotoran orang, kemudian al-khamr, minuman yang memabukkan. Nah, itu semua hukumnya adalah najis mutawasitoh, najis sedang. Nah, cara mensucikan satu objek yang terkena najis mutawasitoh, misalkan baju kita atau kursi tempat kita duduk atau yang lainnya terkontaminasi oleh najis mutawasito, maka cara mensucikannya itu dengan menyiramkan air sampai bersih, sampai bau, warna, dan rasa najis tersebut hilang. Nah, ini cara mensucikan najis mutawasito. Kemudian najis mukhalladhah, yaitu najis berat, yaitu dari unsur anjing dan babi. Jadi najis ini tentu cara mensucikannya lebih berat dari cara mensucikan najis mukhaffafah dan najis mutawasitoh. Najis berat, yang berat di sini misalkan bahkan bersentuhan dengan anjing babi dalam keadaan basah, itu bisa mengkontaminasi najis. Kita atau ada satu objek yang basah, kemudian bersentuhan dengan anjing dan babi, baik salah satunya basah, satunya kering, atau dua-duanya basah, itu bisa mengkontaminasi najis mukhalladh atau najis berat. Nah, cara mensucikannya itu dengan 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Itu najis mukhalladh. Jadi yang dicampur dengan debu nanti bisa siraman pertama, atau siraman ke-7, atau siraman ke-5, atau siraman keberapapun. Kemudian kalau sudah dilakukan proses pensucian seperti tadi, maka dianggap suci objek yang terkena najis mukhalladhah. Misalkan ada piring, ada sendok, ada garpu, ada pisau, itu bisa disucikan seperti tadi. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, kemudian ada najis ma'fun anhu. Nah, najis ma'fun anhu ini najis yang ditolerir, yang dimaafkan. Jadi selain 3 najis yang saya sebutkan tadi, itu ada satu najis yang istilahnya itu ma'fun anhu, dimaafkan. Nah, ini hadis yang dimaafkan ini oleh para ulama dianggap tidak perlu disucikan lagi kalau ada satu objek terkena najis ma'fun anhu. Sudah biarkan, tidak perlu disucikan, dimaafkan. Ini satu contohnya misalkan bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai, itu tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Maka bangkai binatang yang seperti itu dianggap najis tapi ma'fun anhu, dimaafkan. Makanya ini kalau ada orang mau minum secangkir kopi atau teh, kemudian pas mau diminum ternyata di dalamnya ada bangkai lalat misalkan. Nah, maka ini secara fikih ma'fun anhu, dimaafkan. Artinya secangkir kopi atau teh tadi masih bisa untuk dikonsumsi. Tinggal bangkainya dibuang, bangkai lalatnya kemudian dikonsumsi. Nah, itu najis ma'fun anhu. Atau ada fenomena ini mungkin saya kira di sekitar
lingkungan ibu bapak para peserta juga ada orang jualan gorengan, kue-kuean, makanan, tempat jualannya itu berdekatan dengan titik yang najis. Ada selokan, ada pembuangan sampah. Nah, kemudian kita melihat secara kasat mata, secara langsung, uh, kita melihat secara kasat mata adanya banyak lalat yang berterbangan dari selokan, kemudian hingga ke kue-kuean atau gorengan tadi, atau dari tempat sampah terbang hingga ke kue-kuean gorengan tadi. Nah, ini hukumnya secara fikih itu najis. Najis karena tadi ada titik-titik najis, kemudian terbang lalatnya hingga ke makanan minum, makanan-makanan tadi. Nah, tapi dalam konteks ini najisnya itu ma'funanhu, dimaafkan. Artinya apa? Gorengan kue-kuean tadi masih tetap halal dikonsumsi. Tetap halal dikonsumsi. Nah, ini faktornya karena ada faktor masyakoh, sulit untuk dihindari. Nah, itu najis yang ma'funanhu, najis yang dimaafkan. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, kemudian relasi antara suci najis dengan halal haram. Sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkontaminasi najis. Contohnya tadi yang buah apel mau dimakan, jatuh menimpa kotoran binatang, maka dalam keadaan terkena najis belum disucikan, hukumnya haram dikonsumsi. Kemudian yang kedua, sesuatu yang tidak otomatis halal dikonsumsi, sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Jadi suci tapi tidak otomatis halal dikonsumsi. Seperti narkoba, ganja. Ini suci dalam arti kalau ada orang sholat, di saku bajunya ada daun ganja, misalkan. Nah, sholatnya sah karena daun ganja ini suci, tapi haram dikonsumsi karena ada unsur iskar, memabukkan. Nah, itu. Kemudian relasi yang keempat, bahwa halal haram itu identik dengan konsumsi. Sementara suci najis itu identik dengan penggunaan, pemakaian. Jadi ini identiknya. Tapi kalau sertifikat halal itu mencakup sesuatu yang dikonsumsi dan juga sesuatu yang digunakan atau dikenakan. Walaupun yang namanya halal haram identiknya dengan konsumsi. Suci najis identiknya dengan penggunaan atau pemakaian. Jadi kalau ada orang tanya, makanan ini halal atau haram? Nah, itu makanan untuk dikonsumsi. Tapi kalau suci najis, misal pakaian ini suci atau najis, baju ini suci atau najis. Nah, itu kan baju digunakan, bukan dikonsumsi. Nah, kaitannya dengan sertifikat halal, baik yang digunakan maupun yang dikonsumsi, itu ada yang harus disertifikat halal yang digunakan. Misalkan contoh lemari es, freezer. Nah, ini ada banyak produk freezer yang di situ diberi logo atau label halal, sertifikat halal. Ini bukan berarti freezer atau kulkas tadi dijadikan menu makanan ya, bukan. Tapi kenapa ada label halal? Karena ternyata freezer atau kulkas lemari es ini ada satu komponen pendingin di dalamnya yang bisa saja terbuat dari unsur babi, bisa juga terbuat selain dari unsur babi. Nah, kalau terbuat dari unsur babi, otomatis ya ini akan fatal akibatnya. Nanti freezer atau lemari es tadi akan mengkontaminasi apa-apa yang ada di dalamnya. Ada makanan, ada buah-buahan, ada sayuran, ada daging-dagingan, dan seterusnya. Itu nanti akan terkontaminasi oleh najis. Dan najisnya itu mughaladzah, najis berat dari unsur babi. Jadi riskan untuk disucikan. Nah, itu yang apa? Karena ada yang terbuat dari unsur babi. Tapi kalau misalkan
komponen pendingin yang ada pada freezer atau kulkas lemari AC itu tidak terbuat dari unsur babi, ya otomatis akan diberi label halal freezernya. Artinya tidak akan mengkontaminasi najis apa-apa yang ada di dalamnya. Nah, itu kaitan halal haram dan suci najis. Relasi antara suci najis dengan halal haram. Berikutnya tentang fatwa fikih para peserta yang saya hormati. Jadi fatwa itu adalah ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama baik secara individu orang per orang ataupun secara kolektif instansi lembaga. Individu misalkan Kiai Fulan, ajengan Fulan, tuan guru Fulan, dan seterusnya. Nah, itu secara individu boleh mengeluarkan fatwa. Atau secara institusi lembaga seperti Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Lembaga Basul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, ini adalah lembaga-lembaga yang bisa mengeluarkan fatwa. Dan tentu fatwa ini ya nanti kalau secara umum tadi fatwa siapapun ulama itu di individu ataupun instansi bisa mengeluarkan. Tapi kalau fatwa produk halal yang kaitannya dengan tahapan untuk mengeluarkan sertifikat halal, BPJPA mengeluarkan sertifikat halal, yang berwenang untuk mengeluarkan atau membahas fatwa produk halal hanya dua. Yang pertama adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua adalah Komite Fatwa BPJPH. Komite Fatwa BPJPH dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu dua instansi atau lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa produk halal. Kemudian dalil fatwa sangat banyak, diantaranya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Isma, Al-Qiyas, dan dalil-dalil yang lainnya. Kemudian contoh beberapa fatwa, contoh beberapa fatwa MUI yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Misalkan fatwa nomor 12 tahun 2009 tentang fatwa penyembelihan hewan. Nah, ini dalam fatwa ini ditegaskan penyembelihan standar alat penyembelihannya dulu, yaitu apapun yang tajam boleh dijadikan sebagai alat penyembelihan kecuali taring, gigi atau tulang, dan kuku. Jadi kuku, gigi, taring, atau tulang ini tidak boleh dijadikan alat untuk menyembelih. Tapi selain itu boleh, asalkan tajam. Pisau boleh, kaca boleh, kulit pohon bambu yang sangat tajam itu juga boleh. Ya, intinya tadi kemudian penyembelihnya harus beragama Islam, akil baligh, dan memahami secara syar'i, cara penyembelihan secara syar'i. Kemudian dalam fatwa ini dijelaskan bahwa penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan al-mari, saluran pernapasan al-hulqum, dan al-wadajen, dua pembuluh darah. Nah, ini semua harus terpotong secara cepat dengan satu kali sayatan. Kemudian setelah disayat, tiga hal tadi, biarkan darah mengalir deras, atau kalau ayam unggas itu ada kelepek-kelepek ya, gerak-gerak, atau ada mendengkur kalau sapi, kambing, biarkan sampai terdiam, artinya menunjukkan bahwa betul-betul mati karena sembelihan tadi. Sudah selesai semua, nah ini sampai diam, tadi yang disayat itu, memastikan bahwa itu sudah disembelih secara syar'i. Matinya itu karena sembelihan tadi. Karena nanti bisa saja terjadi gagal penyembelihan syar'i.
Bapak Ibu para peserta, gagal penyembelihan syar'i itu misalkan tadi, betul dia sudah membaca basmalah, betul dia sudah menyayat dengan cepat sekali sayatan, kemudian terpotong 3 hal tadi, saluran makanan, saluran pernapasan, dan 2 pembuluh darah. Tapi kemudian setelah disayat, dia langsung memasukkan ayam atau unggasnya ke dalam air yang mendidih, tujuannya untuk cepat proses pencabutan bulu. Nah, ini bisa terjadi gagal penyembelihan syar'i. Nah, kenapa? Karena matinya ayam ini bukan karena penyembelihan, tapi karena air mendidih tadi. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi, ini fatwa tentang proses penyembelihan hewan. Kemudian yang kedua, fatwa tentang alkohol. Ini banyak orang yang rancu dalam memahami alkohol dengan al-khamr. Padahal ini 2 hal yang berbeda. Al-khamr itu adalah minuman yang memabukkan, baik terbuat dari perasan anggur atau yang lainnya. Nah, ini minuman yang memabukkan itu khamr, hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Nah, kalau alkohol, menurut fatwa MUI yang saya cantumkan di sini, nomor 11 tahun 2009, bahwa alkohol itu dilihat dulu ini karena terbagi menjadi 2. Ada alkohol hasil samping industri khamr, ada alkohol bukan hasil samping industri khamr. Nah, alkohol yang hasil samping industri khamr itu hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Berapapun kadarnya atau kapasitasnya. Nah, kemudian kalau yang kategori kedua adalah alkohol yang bukan hasil samping industri khamr, misalkan dari fermentasi secara alami dari buah-buahan, misalkan, atau ada perusahaan atau pabrik yang memproduksi alkohol untuk keperluan medis atau keperluan yang lainnya, tidak di situ memproduksi minuman yang memabukkan. Nah, itu alkohol yang kategori yang kedua tadi adalah alkohol bukan hasil samping industri khamr, itu hukumnya suci. Suci dan kalau dikonsumsi ada batasannya. Kalau berupa makanan maksimal 0,5%, kalau berupa minuman maksimal kurang dari 0,5%. Nah, itu terkait dengan alkohol. Kemudian ini singkat saja karena waktu sudah sudah saatnya untuk diskusi. Ada satu lagi contoh fatwa di sini yang saya sampaikan. Ada kopi luwak, ini fatwa nomor 7 tahun 2010, yaitu biji kopi yang dimakan binatang luwak, kemudian keluar lagi bersama ampas kotoran binatang luwak, masih dalam keadaan utuh, tidak pecah, tidak hancur, maka boleh dijadikan bubuk kopi dengan terlebih dahulu harus disucikan biji kopi ketika keluar bersama kotoran binatang luwak tadi. Setelah dibilas, bersih, suci, baru dijadikan bubuk kopi, kemudian dihidangkan menjadi minuman kopi luwak yang konon katanya rasanya sangat dahsyat. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu sebagai prolog untuk diskusi kita tentang halal haram pada kesempatan ini. Kita masih ada waktu sampai 14.15. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, bisa kita sama-sama diskusikan. Baik, waktu saya kembalikan kepada Ibu Ratna sebagai fasilitator dan moderator. Ya. Baik, terima kasih Pak Yai, Bapak Ibu. Silakan untuk Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Agus ya. Halo. Siapa yang duluan? Ya, Pak Agus dulu. Selamat siang, Bapak. Baik. Ya, mohon maaf, mungkin putus-putus ini. Terkait tadi dengan kopi yang
ini kan dari binatang ya. Itu kalau misalnya itu kan nggak tahu kita. Kalau terbungkus masih terbungkus kulitnya tidak ada masalah. Itu masih bisa istilahnya masih bisa diproses dengan halal. Tapi kalau kita ini kan taunya dari mana? Kalau sudah bahwa ini ada yang terbungkus, ada yang sudah pecah gitu. Susah juga ini nanti. Soalnya kan otomatis dari pemproduksi yang ini yang tahu. Ini mungkin apa namanya mohon arahnya gitu, Pak. Terima Baik. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja ya Bu Ratna. Ini tadi yang dari Pak Agus Ya, monggo Pak terkait Yadi. dengan kopi luwak. Jadi intinya begini Pak, kopi yang dimakan binatang luwak kemudian keluar lagi bersama ampas kotoran binatang luwak harus dipastikan dulu ketika keluar itu masih dalam keadaan utuh. Nah, yang utuh itu bisa diproses untuk menjadi bubuk kopi dengan terlebih dahulu disucikan dengan air, dibilas dengan air sampai bersih, kemudian baru diproses menjadi bubuk kopi. Nah, jika syarat yang pertama tadi tidak dipenuhi, maka tidak bisa berikutnya dipaksa untuk menjadi bubuk kopi luwak. Misalkan karena sudah hancur ketika keluar bersama kotoran binatang luwak tadi. Jadi syaratnya itu harus masih utuh, kemudian disucikan dengan air. Nah, yang seperti itu bisa diproses untuk menjadi kopi luwak. Nanti kalau sudah hancur, itu namanya bukan kopi luwak, tapi kopi kotoran binatang luwak nanti, Pak. Iya, dan itu najis. Najis. Kalau yang tadi kan mutanajis, kemudian disucikan dengan air, menjadi suci, kemudian baru diproses menjadi bubuk kopi. Setelah itu baru dituangkan untuk dinikmati. Ya, itu jawabannya Pak Agus. Baik, selanjutnya silakan Kak Adam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Silakan. saya Adam dari Pusat Layanan Usaha Terpadu, Pak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Baik, silakan. Ada beberapa pertanyaan, Pak, yang ingin kita tanyakan. Yang pertama, Pak, ada perubahan, Pak, ya, di Baik, halal, di sistem halal, Pak, ya. Awalnya itu bahan positif list menjadi bahan wajib sertifikat halal, ya. Mungkin ada beberapa seperti gula aren dan tahu tempe, Pak, ya. Nah, baik, juga ada beberapa pelaku usaha kita mengeluhkan itu awalnya kombucha ya sejenis minuman Pak fermentasi itu boleh. Itu baik, kan dianggap mengandung alkohol Pak. Nah, sedangkan tape itu boleh Pak. Nah, itu yang kita apa ada sama-sama prosesnya alami Pak ya. Alkoholnya baik, alami bukan dibuat-buat. Terus baik, eh, sama ini mungkin lebih umum Pak ya pertanyaannya. Jika ini kan mungkin berkaitan dengan haki Pak. Jika sudah pengajuan halal eh, iya, merek tertentu, terus ternyata bersinggungan dengan haki punya orang, namanya kita rubah, apakah sertifikat halal itu harus mengajukan kembali gitu, Pak, kira-kira. baik. Terima kasih, Pak. Eh, baik, saya jawab tadi pertanyaan dari Pak Adam ya. Tadi terkait dengan makanan atau minuman yang mengandung alkohol secara alami, natural. Ada contohnya di antaranya tape. Dan ada satu jenis minuman di daerahnya tadi di Kalimantan yang di situ secara alami itu mengandung alkohol. Jadi pertama begini Pak, alkohol yang tadi dijelaskan dalam fatwa MUI itu ada dua macam. Kalau yang hasil samping industri khamr, artinya didapatkan dari satu perusahaan yang memproduksi minuman yang memabukkan, kemudian pada saat yang sama juga memproduksi alkohol untuk diperjualbelikan. Nah, ini hukumnya najis. Najis dan haram dikonsumsi, berapapun kadarnya. Sementara kategori yang kedua adalah alkohol yang
didapat atau yang bukan hasil samping industri khamar, misalkan dari fermentasi alamiah, buah-buahan, atau dari satu perusahaan yang hanya memproduksi alkohol untuk kepentingan medis atau industri, bukan tidak memproduksi minuman yang memabukkan. Nah, ini tentu hukumnya tadi suci, tapi kalau dikonsumsi ada batasannya. Dalam makanan maksimal 0,5%, dalam minuman maksimal kurang dari 0,5%. Nah, dalam contoh tape tadi, tape dan ada minuman tradisional di situ yang mengandung alkohol secara alami. Jadi memang idealnya ini tape ada semacam batas kadaluarsa. Artinya semakin hari ini kan kadar alkoholnya semakin meningkat. Nah, ketika masih awal produksi, beberapa hari pertama ini mungkin masih kadar alkoholnya belum begitu banyak. Tapi semakin disimpan semakin lama, maka kadar alkoholnya itu semakin banyak. Nah, ini makanya kalau orang betul-betul ingin membeli tape sebagai makanan kue-kuean, ya tentu dia makan tape ini halal boleh dikonsumsi. Tapi kalau dia tujuan beli tapenya kemudian disimpan 1 bulan, 2 bulan, dibiarkan, nanti makannya setelah 2 bulan, 3 bulan, nah ini ada unsur lain nih, dia mau cari apa ini dari tape disimpan dulu berbulan-bulan atau berminggu-minggu misalkan. Nah itu nanti bisa berubah menjadi haram. Tapi yang jelas dalam kadar yang ditoleransi dalam fatwa MUI, dalam makanan itu maksimal 0,5%, dalam minuman kurang dari 0,5%. Nah itu. Kemudian tadi ada produk yang sudah mengajukan sertifikat halal, kemudian nama produknya itu dirubah karena ada satu ya mungkin sengketa atau apa, sehingga berubah nama produknya. Nah ini sebenarnya Pak Adam, sebenarnya ini pertanyaannya nanti ada sesi narasumber lain terkait dengan teknis pengajuan sertifikat halal, ada narasumber tersendiri. Nah, kalau saya kan hanya terkait pada aspek fikih saja, halal haram pada fatwa, tapi tidak apa-apa, ini hanya sekilas saja. Jadi nanti kalau secara substansi produknya kan sudah clear, artinya sudah mendapatkan sertifikat, nah hanya ada nama saja yang di situ berubah. Nah, saya kira nanti teknis yang seperti ini ya bisa Pak Adam tanyakan kembali pada narasumber yang terkait dengan teknis pengajuan sertifikat halal. Karena nanti ada aturan-aturan, ada regulasi yang harus dipenuhi. Nah, itu jawabannya Pak Adam. Baik. Ini Pak Yai, saya lanjutkan. Pak Sukma, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau menanyakan kalau misalkan Suaranya kecil ya Pak? Iya, masih kecil. Mungkin earphone-nya bisa dilepas dulu Pak. Sepertinya efek earphone. itu di bidang makanan dan Masih minuman, kecil. sama seperti ya, halo tes. Halo. Suaranya Ya. kecil Pak Sukma. Masih kecil. Mohon maaf. Oh, Oke. Atau mungkin bisa tulis di kolom chat Pak, nanti coba saya sampaikan ya. Mengingat waktu, saya lanjutkan ke Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad Sani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau bertanya, apa hukumnya bila pelaku usaha makanan memiliki karyawan atau pegawai yang non-muslim ikut membuat makanan, sedangkan kita tidak tahu di rumahnya itu dia pelihara hewan mughalaza, najis mughalaza. Baik. Iya, baik Pak Ahmad, tadi makanan, minuman, produk-produk yang di sertifikat halal itu pekerjanya atau karyawannya yang memproduksinya itu siapapun boleh, baik muslim ataupun non-muslim boleh. Yang penting nanti diperhatikan adalah bahan bakunya, kemudian proses produksinya, kemudian bahan tambahan, kemudian
packaging, pengemasan, dan hal-hal seperti itu semuanya terpantau. Artinya tidak ada yang terkontaminasi oleh najis. Nah, adapun misalkan orang-orang karyawan yang non-muslim tadi, misalkan di rumahnya punya peliharaan yang najis mukhaladhah, ya silakan nanti tinggal artinya dikomunikasikan dengan karyawan-karyawan tersebut bahwa ketika masuk ke pekerjaan maka harus steril, dibersihkan dulu, kemudian memastikan bahwa di area pekerjaan itu tidak membawa binatang-binatang yang kategori najis mukhaladhah tadi. Jadi intinya karyawan muslim dan non-muslim itu tidak masalah. Yang penting dalam proses pengerjaan produksinya itu semua sesuai dengan koridor syar'i. Ya, itu Pak Ahmad. Baik, izin Pak Yai. Barangkali Saya yang offline, Bu Ratna Iya, yang offline, betul Pak barangkali Yai. bisa. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang sedang onsite. Silakan. Jadi sepertinya informasinya ada 4 peserta Silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Silakan Bu. Ya, nama saya Yurita Ali. Baik. Tentunya saya fokus langsung ke pertanyaan yang tadi disampaikan. Saya mengutip penyembelihan hewan, Baik. yaitu ya ada yang ini pengalaman, ada yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada di sebelah daerah, di satu daerah di dekat daerah kami, kebetulan ada hewan yang sedang sakit, kemudian disembelih. Nah, apakah itu ya masuk dalam sudah masih halal atau bagaimana pada saat penyembelihan itu ketika kita makan, sementara hewan ini dalam keadaan sakit. Nah, bahkan ada juga yang sudah mati, disembelih kemudian dijual dagingnya. Nah, jadi ini yang menjadi satu dilema juga untuk kita semua sebagai umat Islam, tentunya dalam kehati-hatian tentang pembelian atau pembelanjaan dalam konsumsi daging sapi itu sendiri. Nah, itu apakah masuk di kriteria apa itu, halal atau tidak halal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Yurita. Terkait dengan penyembelihan hewan tadi, jadi hewan ini secara umum dalam perspektif fikih terbagi menjadi 2. Ada yang makulul lahmi, dagingnya boleh dikonsumsi. Ada yang ghairu makulil lahmi, dagingnya tidak boleh dikonsumsi. Yang makulul lahmi contohnya seperti ayam, kambing, sapi. Yang ghairu makulil lahmi tidak boleh dikonsumsi seperti ular, buaya, harimau. Nah, yang makulul lahmi boleh dikonsumsi. Kalau kita ingin mengkonsumsi dagingnya, maka harus melalui proses penyembelihan secara syar'i. Disembelih dulu. Nah, cara penyembelihannya ada prosedur, ada tata cara penyembelihan secara syar'i yang tadi dijelaskan dalam fatwa MUI. Nah, sekarang kalau ada hewan yang dalam keadaan sakit atau bahkan sudah dalam istilah sakaratul maut istilahnya, hampir-hampir meninggal. Nah, itu gimana? Secara fikih, ini secara fikih ya Bapak Ibu, itu boleh secepatnya disembelih, maka ketika disembelih secara syar'i, dagingnya halal dikonsumsi. Walaupun itu sudah sakit parah misalkan. Nah, tapi kalau ada binatang hewan yang sudah mati, ayamnya ini sudah mati, kemudian baru disembelih. Nah, ini hukumnya tidak halal.
hukumnya bangkai, itu najis bangkai dan dagingnya haram dikonsumsi kalau sudah mati. Tapi kalau masih sakit, bahkan dalam tanda kutip kelepek-kelepek, sudah sakaratul maut, ya sudah hampir mati, kemudian buru-buru disembelih secara syar'i, nah itu masih boleh dagingnya dikonsumsi. Ya, itu jawabannya Bu Yurita. Baik, Bapak Ibu silahkan untuk pertanyaan yang kedua. Ya. Nah, silakan Bapak. Kiai, izin Kiai bertanya. Silakan dengan dari Pak Gorontalo. siapa? Dengan saya Subran Kiai. Baik, silakan. Dari Gorontalo. Mungkin saya bertanya di pertanyaan dasar Kiai. Misalkan nih Kiai, ada sebagian masyarakat berpendapat seperti begini. Kita itu misalkan di pesantren, dapur itu kan biasa memasak untuk santri kan, otomatis segala sesuatu sudah dijamin halal walaupun belum ada sertifikasinya. Nah kemudian dapur pesantren ini akan membuka usaha catering gitu Kiai. Nah kemudian ada yang beranggapan bahwasanya memakai salah satu kaidah fiqh usul al-adatu muhakkamah, karena kebiasaan pesantren itu menyajikan makanan yang halal dan bergizi untuk santri, maka pengurusan sertifikasi halal untuk usaha catering dari dapur pesantren itu tidak diperlukan lagi. Kira-kira menurut Kiai apakah ada pembanding atau apakah karena ini sudah mengurus usaha catering, maka walaupun biasanya menyajikan makanan yang halal thayyibah untuk santri, maka tetap harus mengurus sertifikat halal. Mungkin ada kaidah pembanding gitu Kiai. Terima kasih Kiai. Baik Pak Subron di Gorontalo, ini kaitan dengan ada satu dapur yang terbiasa memproduksi makanan yang halal thayyib, misalkan di pesantren, kemudian membuka usaha catering. Nah, apakah tetap harus mengajukan sertifikat halal? Jadi begini Pak Subron, kalau berbicara tentang fikih, sebenarnya apapun yang kita konsumsi, asalkan betul-betul sesuatu yang halal dan tidak terkontaminasi najis, maka itu halal dikonsumsi. Misalkan kita ada di satu tempat, di situ ada penjual sate atau penjual ayam goreng yang tidak bersertifikat halal. Nah, kemudian kita ingin membeli, dalam posisi kita sebagai konsumen, ingin makan. Nah, itu sebenarnya kita cukup bertanya saja kepada penjualnya, misalkan Pak atau Bu, ini ayamnya disembelih secara syar'i tidak? Nah, kemudian jawaban penjual, iya, ini disembelih secara syar'i, itu sudah cukup untuk kita konsumsi, dagingnya itu halal, kita makan. Nah, tapi ini kaitan dengan usaha itu kan ada regulasi Pak, ada aturan. Ada aturan yang itu harus diikuti oleh siapapun. Jadi kalau pesantren tadi misalkan membuka usaha catering atau siapapun, ya nanti di antara aturan yang harus diikuti, walaupun betul-betul kita yakin produsennya, pekerjanya, karyawannya itu sudah paham semua tentang suci najis, tentang halal haram, tapi tetap secara aturan itu harus mengikuti aturan tadi, harus mengajukan sertifikasi halal. Nah, itu jadi tidak kemudian serta-merta karena ini cateringnya pesantren, maka tidak perlu di sertifikat halal. Nah, itu tidak demikian. Tetap mengajukan sertifikat halal. Baik, itu jawabannya Pak Subran. Baik, silakan Bapak Ibu selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa Pak? Nama saya Ahmad Baro Pak Kiai. Izin cuman ini hanya pertanyaan biasa. Mungkin bagi para pelaku usaha, apa mungkin nasihat atau pesan dari MUI kepada para pelaku usaha agar dapat menjaga kehalalan produknya dari
hulu ke hilirnya Pak Kiai. Mungkin seperti itu saja Pak Kiai. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ahmad Murofak ya, yang di Gorontalo ini pesan dari Majelis Ulama Indonesia untuk para pelaku usaha agar bisa terjaga kehalalannya. Jadi insya Allah Bapak Ibu para peserta semuanya ini termasuk pelaku-pelaku usaha yang betul-betul beritikat baik. Pertama untuk memajukan usahanya dan mudah-mudahan usahanya semakin maju, semakin berkah. Dan yang kedua juga beritikat baik untuk mengikuti aturan yang berlaku, yaitu diantaranya ada sertifikat halal pada produk-produk yang Bapak Ibu produksi dan edarkan sebagai usaha. Kemudian ada penyelia halalnya juga yang siap bertugas untuk memantau betul dari hulu ke hilir itu clear kesuciannya, clear ke halalannya. Artinya insya Allah selama tekad-tekad itu kuat untuk mengikuti aturan, dan insya Allah selama itu juga prosesnya akan dimudahkan, dan yang terpenting adalah membangun integritas masing-masing para pelaku usaha. Ketika sudah menjadi penyelia halal, maka diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional. Artinya betul-betul menjalankan tugas, memantau betul dalam proses produksi yang ada di perusahaan masing-masing, dari hulu ke hilir, semuanya betul-betul terpantau sesuai dengan koridor syar'i. Ya, itu Pak Ahmad Murofak dan Bapak Ibu para peserta yang saya hormati. Baik. Silakan Bapak Ibu bertanya kembali. Mungkin satu lagi ya Bu. Ya. Ini Ya, nanti ya, sampai 14.15 ya. Satu lagi. Silakan Bapak Ibu. Baik, Ibu silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Yai. Silakan dengan Ibu. Nama saya saya Istirokah. Oh baik, silakan Bu Istirokah. Ya, izin. Yang saya tanyakan Pak Yai begini, kan ada tradisi kendurenan. Iya. Nah, di mana di situ ada suatu kelompok masyarakat, kalau di KTP sih Islam gitu, Pak Yai. Iya. Tapi mohon maaf, ketika dalam tradisi kenduri itu bisa dikatakan kalau nyembelih ya nyembelih aja gitu, tidak secara syar'i atau tidak membaca bismillah seperti Pak Yai. Jadi bagaimana kita ketika diundang kenduri dan mendapatkan berkat itu kan Pak Yai. Iya. Nah, terus ini kita ketika mendapatkan berkatnya ini, mohon maaf, misal iki pertanyaannya, iki mau nggak mau bismillah halal apa enggak seperti itu, halal apa tidak ketika dikonsumsi, karena tidak membaca bismillah, tapi itu tadi dibacakan tahlil seperti itu Pak Yai. Iya. Ini mohon pencerahannya Pak Yai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Istirokah, tadi ya ada acara kenduri di satu masyarakat yang proses penyembelihan hewannya itu tidak secara syar'i. Pertama sebenarnya begini Bu, tadi status tidak secara syar'inya itu betul terpantau atau tidak. Kalau memang iya betul tidak secara syar'i, misalkan nih hewan-hewannya itu hanya ditebas-tebas saja atau ditusuk-tusuk kemudian mati dan diproses dimasak, nah ini jelas tidak secara syar'i dan itu dagingnya haram dikonsumsi. Nah kalau misalkan kebagian berkatnya ini, nah tentu isi berkatnya kan bukannya daging Bu. Isi berkatnya ada buahnya, ada sayurnya, ada buahnya. Nah, kalau memang mau makan ya
kalau betul-betul penyembelihannya tidak secara syar'i, ya dagingnya jangan dimakan. Mungkin yang lainnya bisa dimakan. Ada kuenya, ada buahnya, ada lauk pauk yang lainnya. Tapi kalau proses penyembelihan yang dikatakan tidak syar'i tadi juga masih hanya prasangka, hanya dugaan saja, dugaannya misalkan karena yang mengadakan ini masyarakatnya jauh dari agama, misalkan. Ini masyarakat daerah ini memang KTP-nya Islam, tapi tidak ngaji, tidak dekat dengan ulama, misalkan apa. Nah, yang seperti itu kan masih prasangka, Bu. Masih prasangka. Siapa tahu untuk penyembelihannya mereka ada yang paham untuk hanya sekedar baca basmalah, hanya baca basmalah, kemudian artinya selama itu prasangka-prasangka ya belum pasti. Kecuali kalau sudah pasti betul, tahu sendiri di hadapan ibu atau bapak penyembelihannya, nah tahu tidak secara syar'i, ya sudah jangan dimakan. Tapi kalau hanya prasangka, maka tidak boleh dijadikan acuan. Karena yakin ini harus menjadi ada istilah kaidah fikih itu kan al yakin la yuzalu bisyak, misalkan keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maksudnya apa? Kalau orang menyembelih, ya anggaplah dia muslim pasti secara syar'i. Tapi kemudian ada prasangka apakah dia tidak secara syar'i atau tidak, ya selama tidak ada bukti fakta, ya kita anggap itu secara syar'i karena dia seorang muslim. Ya mungkin itu jawabannya, Bu Istirokah. Jadi kalau berkatnya ada isi lainnya, ya isi lainnya bisa dimakan gitu. Ada kuenya, ada buahnya, ada lauk yang lainnya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf tidak bisa menyampaikan pertanyaan karena waktunya sudah selesai untuk sesi ini. Terima kasih Pak Yai atas ilmunya terkait konsep halal haram berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan fatwa-fatwa MUI. Tadi sudah disampaikan Bapak Ibu mulai dari syariat halal haram, najis dan pensuciannya sampai ke fatwa MUI, mulai dari penyembelihan sampai dengan kopi luwak, gitu ya. Baik, terima kasih Barakallahu fi ilmi Pak Yai. Sampai bertemu kembali insya Allah nanti di pelatihan berikutnya. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bapak Ibu silahkan untuk istirahat. Nanti pukul 15 kita kembali lagi di sesi yang terakhir.